Bersama lagi dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam edisi Kamis 9 Juli 2020. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap umat Tuhan di mana saja kita berada. Jujur kita akui sebagai manusia dalam keterbatasan kita, banyak perkara yang tak kita pahami. Banyak hal yang tak terselami, banyak kenyataan-kenyataan hidup yang terkadang mengguncang kita, yang terkadang membawa pergumulan bagi kita sekalian. Dan kita menganggapnya berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dalam kekalutan, dalam kekacauan, dalam ketidaktenangan, terkadang dalam kelemahan dan keterbatasan kita, begitu sangat sulit kita melihat kebaikan Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan mendatangkan kebaikan lewat berbagai macam cara. Dia mendatangkan kebaikan bahkan juga lewat peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak kita mengerti. Olehnya, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Banyak hal yang tak kami pahami ya Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat kami selami dengan akal pikiran kami. Terkadang kenyataan-kenyataan yang tidak kami inginkan sering terjadi, dan kami melihatnya dari sisi kemanusiaan kami, dengan ego kami, dengan keinginan-keinginan egois dari diri kami sendiri. Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan kami itu, kami datang kepadamu, memohon petunjuk, hikmat, kekuatan, dan kiranya lewat firman-Mu, kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan diyakinkan bahwa Tuhan begitu sangat baik dalam hidup kami. Ampuni kami, layakkan kami mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan Allah. Kita pasti mengimani Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Allah itu baik. Ada lagu, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Amin. Yes. Kebaikan Allah dalam hal bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Dan kebaikan yang bagaimana yang kita lihat bahwa Allah itu baik bagi kita. Jujur, Bapak Ibu saudara-saudara, baik bagi kita, baik bagi anak sekolah, kalau ia lulus. Sebaliknya, nggak lulus itu nggak baik. Benar kan? Baik bagi
Seorang anak yang sedang berjuang masuk perguruan tinggi, kalau dia masuk ke dalam perguruan tinggi yang elit, perguruan tinggi yang ternama, selebihnya tanpa menyebut institusi, mungkin perguruan tinggi yang tidak tren seperti yang kita kira, dan kita terdampar di situ, terlempar di situ, kita mungkin akan katakan Allah itu tidak terlalu baik. Baik bagi kita kalau kita melakukan pertandingan dan kita mendapatkan kemenangan. Selebihnya kekalahan itu tidak baik. Dan bahkan kekalahan itu adalah hal yang menyakitkan. Mana ada kebaikan di dalam keadaan-keadaan seperti itu? Mana ada kebaikan di dalam ketidaktenangan? Mana ada kebaikan di dalam kekacauan, dalam kekalutan, dalam kegagalan? Bagi kita sebagai manusia, baik itu kalau kita hidup dalam ketenangan, kalau tidak kacau, kalau tidak kalut. Baik itu kalau kita mengalami kemenangan, kalau tidak gagal, kita mengalami keberhasilan. Kebaikan itu identik dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, jangan sampai Allah itu baik hanya kita ucapkan ketika keadaan kita baik menurut kita. Kalau kita mengalami keberhasilan, dan sebaliknya ketika kita mengalami kegagalan, kita mengatakan Allah enggak baik. Allah tetap baik bagaimanapun kehidupan kita. Bagaimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan katakan dalam bacaan kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu artinya semua hal, dalam semua bentuk, dalam semua kenyataan yang terjadi. Ketika kita mengalami sukacita, ketika kita mengalami duka cita dan tangisan, ketika kita mengalami keberhasilan, ketika kita mengalami kegagalan, Allah itu baik dalam keadaan seperti itu. Nah, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Allah berkarya, Dia bekerja dalam segala sesuatu, dalam semua hal itu, dalam semua kenyataan-kenyataan seperti itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Tentu kebaikan seperti versi Allah. Seperti rencana Allah. Bukankah rencana Allah itu adalah untuk mendatangkan damai sejahtera? Bukankah rencana Allah itu mendatangkan sukacita bagi kita semua? Bukankah Allah itu mendatangkan keselamatan bagi kita semua? Dia memberikan kekuatan, penghiburan, dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap saja Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia dalam kelemahan dan keterbatasan kita, dan dalam ego kita nggak sependapat dengan Allah. Kita nggak seirama dengan jalan Allah. Kita terkadang gagal paham terhadap rencana dan maksud Allah sendiri. Nah, ternyata dalam bacaan kita begitu sangat jelas kuncinya. Jadi ada orang yang bisa paham bahwa Allah itu baik dalam segala sesuatu. Dia mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan, dalam segala hal, dalam segala kenyataan bagi kita. Tetapi ada juga yang tidak bisa memahami itu. Ternyata kuncinya
Dalam ayat kita dikatakan apa? Ternyata bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi ternyata hanya orang-orang yang mengasihi dia yang mampu melihat bahwa Allah itu baik dalam segala keadaan, dalam suka dan duka, dalam berbagai macam kenyataan hidup, dalam manis pahit getirnya kehidupan ini. Hanya orang yang mengasihi Allah. Artinya bagaimana? Orang yang mencintai Allah. Dan kata nes di sini, kata mengasihi di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, terkait dengan kenyataan-kenyataan hidup yang sering kita istilahkan cobaan. Menarik, mengupas kata itu. Nes, ternyata di situ adalah bagaimana cara Allah memberikan yang terbaik. Dan kalau kita lihat bagaimana Abraham diuji, dia memakai kata nes, cobaan yang diberikan. Tidak ada cara yang lain yang lebih baik yang diberikan oleh Allah. Nah, terkadang cara-cara Allah itu tidak kita pahami. Padahal cara Allah yang diperkenankan terjadi dalam hidup kita itu adalah cara Allah yang terbaik. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hanya orang yang mengasihi Allah, mencintai Allah, adalah orang-orang yang mampu memahami bahwa Allah itu baik dalam segala keadaan. Jadi cintailah Allah lebih daripada segala-galanya. Termasuk apa yang paling berharga yang kita miliki. Ketika kita mencintai Allah seperti itu, apapun yang terjadi, kita akan melihat kebaikan Allah dengan begitu sangat luar biasa. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita amini, kita aminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sudah kita renungkan dengan menyanyikan lagu pujian seperti yang kau ingini.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersyukur dan kita berdoa. Kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Dulu baik, sekarang baik, dan terus akan baik. Bahkan Allah yang kebaikannya dinyatakan dalam segala keadaan. Dalam segala kenyataan hidup kami. Terima kasih. Tuhan kembali meyakinkan, meneguhkan kami. Tetapi jujur di hadapan-Mu, sering kami gagal paham terhadap apa yang Tuhan mau, yang Tuhan rencanakan. Karena kenyataan-kenyataan yang terjadi tidak seperti yang kami inginkan. Dengan firman-Mu kami semakin diteguhkan, kami semakin paham bahwa kami harus mencintai-Mu lebih dari segala-galanya. Karena dengan itu kami akan semakin sayang kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kami berdoa buat seluruh hidup kami, apapun dan bagaimanapun keadaan hidup kami. Mampukan kami tetap mengucap syukur, mampukan kami tetap beriman kepadamu, mampukan kami untuk tetap mengandalkan Kau, mampukan kami untuk tetap menjalani kehidupan ini. Terutama juga dalam keadaan sekarang ini. Apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah satu-satunya Tuhan kami yang berkuasa mutlak atas diri dan kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami yang lemah ini. Perlengkapi kami selalu dengan cara-Mu. Dan tetap menyerahkan hidup kami seterusnya. Tuhan tetap memelihara kami. Dimanapun, apapun keadaan kami. Berkati dan lindungi kami. Yang sakit lemah tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Rencana kami kiranya tetap berjalan dengan baik. Perjuangan anak-anak Tuhan dalam melanjutkan pendidikan terutama di perguruan tinggi. Tuhan berikan yang terbaik sesuai dengan cara-Mu. Dan biarlah anak-anak kami berjuang dengan baik, bekerja keras, dan tetap mengandalkan Engkau. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Berkati segenap tim multimedia yang sudah luar biasa menyatakan pelayanan mereka. Dan semua yang terlibat di dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan memberkati. Kami serahkan hidup kami. Lindungi sertai kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan kami berharap dan terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan terus memberkati kita, menolong kita, menyertai kita. Terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa kembali.